Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk mahasiswa yang telah hadir di sosialisasi kali ini. Sosialisasi ini saya buat untuk melakukan informasi memberikan informasi mengenai seminar proposal dan tugas akhir. Jadi sesuai dengan yang sudah mendaftar di sikat untuk seminar proposal tugas akhir dan ujian akhir tugas akhir atau skripsi, itu untuk seminar proposal tugas akhir itu ada 31 orang, baik dari mahasiswa reguler dan ataupun mahasiswa alih jenjang. Nah, jadi di sini untuk yang proposal tugas akhir dan juga yang tugas akhir itu ada 12 orang. Jadi tidak semua yang mengambil proposal tugas akhir nantinya akan melaksanakan ujian akhir ya. Jadi yang melaksanakan ujian akhir adalah yang mengambil tugas akhir ini. Tapi kalau yang mengambil seminar proposal berarti nanti wajib melaksanakan seminar. Seperti itu. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa yang sudah mendaftar, baik itu proposal ataupun tugas akhir, mohon disimak untuk apa yang nanti akan saya informasikan dan tanyakan jika memang belum jelas, lalu nanti dilaksanakan apa yang harus dikerjakan, seperti itu. Saya langsung saja. Oke, di sini pesan saya yaitu untuk mahasiswa yang sedang atau akan melaksanakan tugas akhir atau skripsi, mohon untuk memperhatikan informasi yang diberikan, mengerjakan tugas akhir dengan tertib, tepat waktu, dan semangat. Jadi ini untuk semua yang akan mengambil tugas akhir di periode 2021-2022, baik itu yang di semester genap ataupun yang di semester ganjil ya. Lalu untuk dosen pembimbing, pada saat ini kalian mohon maaf tidak bisa untuk memilih dosen pembimbing karena nanti ini sementara masih disiapkan atau ditentukan oleh prodi dikarenakan jumlah dosen kita yang masih terbatas. Jadi di sini yang ready untuk menjadi pembimbing itu ada Pak Hanif dan saya pribadi. Selanjutnya nanti akan dibantu, akan juga ada dosen pembimbing ketiga, itu Pak Heri Triwaloyo. Beliau masih berada di Taiwan untuk S3-nya, tapi sudah akan selesai, sehingga beliau sudah siap membantu. Nah, jadi untuk ranah kerjanya, nanti ada dosen pembimbing 1, di situ Pak Hanif, dan dosen pembimbing 2 saya, sesuai yang saya bagikan di grup. Jika nanti pembimbing 1, yaitu kalian wajib untuk selalu bimbingan dengan pembimbing 1, karena pembimbing 1 adalah core-nya atau intinya gitu untuk kalian melakukan proses bimbingan, mulai dari metode yang digunakan bagi apa, lalu itu nanti bagaimana proses pengerjaannya, itu silakan dilakukan pembimbingan dengan pembimbing 1 ya. Jadi yang di sini yang punya andil lebih besar itu adalah pembimbing 1. Sedangkan pembimbing 2 akan mengikut apa saran dari pembimbing 1, kurang lebih seperti itu. Jadi jika nanti misalnya saya yang menjadi pembimbing 2, jika nanti Pak Hanif sudah mengatakan baiknya di judulnya seperti ini, gunakan metode A seperti itu, nanti saya akan mengikut dan melengkapi itu ya. Jadi yang di pembimbing 2 itu lebih fokus ke format. Jadi nanti saya yang akan mengecek format dari laporan kalian, mulai dari penulisannya, isi laporannya, tata cara penulisan, seperti itu nanti akan saya mengecek. Namun untuk proses metode-metode yang digunakan, perhitungan itu bisa dibimbingkan dengan Pak Hanif dan juga bisa ke saya juga, tapi saya tidak akan full ambil handle yang ditugasnya Pak Hanif, seperti itu. Dan dilakukan pembimbingan rutin, silakan dikonfirmasi ke dosen pembimbing masing-masing, itu sesuai di buku panduan tugas akhir, minimal pembimbingan itu 16 kali dalam satu periode skripsi. Jadi minimal 16 kali pertemuan dengan dosen pembimbing.
Lalu yang pertama dikerjakan yaitu studi pustaka, aturan seharusnya untuk mahasiswa yang sudah mendaftar untuk tugas akhir itu sudah wajib untuk melakukan studi pustaka dari semester lalu. Sebaiknya seperti itu. Apa saja? Yaitu di sini kalian harus membaca dan mengumpulkan jurnal atau paper itu yang berasal dari citasi resmi, yaitu dari Google Scholar atau dari Elsevier. Nah, ini Scopus ini internasional. Kalau Google Scholar ini juga yang rekapan dari penelitian-penelitian dosen atau peneliti lainnya. Selanjutnya itu dari buku cetak dan dari e-book. Jadi kumpulkan referensi-referensi itu yang berasal dari 3 sumber ini. Jadi kalau misalnya dari website gitu ya boleh, tapi websitenya itu harus website yang resmi. Misalnya website PT Toyota seperti itu, bukan WordPress atau web-web personal gitu ya. Tidak boleh untuk yang tidak resmi. Ini adalah contoh tampilan Google Scholar, jadi nanti bisa diambil referensi jika yang penelitiannya itu berhubungan dengan penelitian-penelitian Pak Hanif, itu bisa diambil di sini, jadikan referensi, dibaca, lalu dibawa pada saat bimbingan, baik itu ke Pak Hanif ataupun ke saya. Dan juga tidak hanya punya Pak Hanif, ada punya saya, punya Pak Sigit, Pak Bin, Pak Heri, seperti itu boleh dipakai dan punya peneliti-peneliti lainnya. Jadi diusahakan dari 3 sumber ini jangan menggunakan sumber yang tidak terpercaya atau hanya website personal seperti itu. Selanjutnya, mahasiswa wajib melakukan bimbingan. Jadi ada buku bimbingan tugas akhir. Buku ini sudah disiapkan oleh prodi dan sudah di-print oleh prodi. Kenapa? Mohon maaf, prodi mengharuskan yang sudah di hard, yang bentuk hard, karena nanti di sini ada beberapa lembar yang harus dikumpulkan ke prodi dan mahasiswa hanya mendapatkan kopiannya seperti itu. Dan juga di sini untuk mengumpul karena kita masih mau meluluskan angkatan pertama gitu ya, lulusan pertama, jadi kami menginginkan untuk memiliki file yang hard file seperti itu, sehingga nanti pada saat ke belakang, pada saat ada visitasi akreditasi ataupun ada yang diperlukan dari proses skripsi ini, itu akan lebih terlihat. Takutkan kalau nanti dia bentuknya online, itu rekapannya tidak rapi seperti itu, jadi kami buatkan buku, dan juga di sini kan ditulis tangan. Jadi nanti mahasiswa wajib setiap bimbingan itu membawa buku ini untuk diisi dengan dosen pembimbingnya, diberikan tanda tangan, itu dari mahasiswa dan dari pembimbing untuk mengetahui keabsahan dari proses bimbingan tersebut. Sehingga buku ini itu bersifat hard file, hard copy, yang nantinya mahasiswa itu diminta untuk menebus biaya 5.000 saja untuk ngeprint covernya seperti itu. Jadi untuk ngeprint cover nanti di prodi akan kami kumulatifkan gitu, dan itu mahasiswa membayar 5.000 untuk mendapatkan buku ini sebagai ganti biaya print cover. Nah, di sini minimal bimbingan TA sebanyak 2 kali tiap bulan. Saya tuliskan ini minimal 2 kali, ini pun kalau 2 kali berarti selama setahun itu berdapat 16. Jadi mohon mahasiswa rajin untuk bimbingan, baik itu secara online ataupun secara offline. Silakan konfirmasi ke dosen masing-masing, ke dosen pembimbingnya, apakah dosennya bersedia offline ataupun online, seperti itu. Terus apakah yang boleh mengambil buku ini hanya yang mengambil TA? Tidak. Jadi yang mau mengambil TA-nya itu masih semester genap atau semester depan, itu silakan mulai diambil. Ini bukunya tidak apa-apa. Jadi nanti mulai diisi proses bimbingan skripsinya seperti itu. Selanjutnya nanti ada seminar proposal. Nah, seminar proposal ini karena tadi yang mengambil tugas akhir itu tidak sama dengan yang mengambil seminar proposal, nanti waktunya akan kami sesuaikan. Untuk mahasiswa yang hanya mengambil seminar proposal, akan melaksanakan seminar proposal TA di bulan Desember sampai Januari. Itu akan kami buatkan jadwalnya sesuai dengan seperti UAS gitu di akhir semester. Tapi
Untuk mahasiswa yang mengambil seminar proposal dan tugas akhir, itu kami buatkan jadwal seminar proposal di akhir Oktober atau di awal November. Karena di akhir semester, mahasiswa sudah harus ujian akhir tugas akhir atau ujian akhir skripsi. Sehingga di situ adalah perbedaan jadwal seminar proposal. Untuk mahasiswa yang hanya mengambil seminar proposal, itu nanti seminarnya di akhir semester di bulan Desember sampai Januari, sedangkan yang mengambil TA yang sudah mengambil ujian akhir skripsi itu seminar proposalnya di bulan Oktober atau November seperti itu. Lalu seminar ini akan dilakukan secara terbuka yang dihadiri oleh dosen pembimbing dan dosen penguji. Jadi di sini nanti ada dosen penguji dan pelaksanaan seminar proposal akan ditentukan oleh Prodi S1 Teknik Mesin. Untuk jadwalnya nanti akan kami yang membuatkan. Selanjutnya, seminar proposal bersifat terbuka dapat dihadiri oleh 5 orang mahasiswa aktif Prodi S1 Teknik Mesin. Jadi nanti pada saat mahasiswa melakukan seminar proposal itu boleh ditonton 5 orang mahasiswa aktif atau mahasiswa lain yang belum mengambil seminar. Nah, ini bertujuan untuk memberikan wawasan tambahan gitu ya. Misalnya nanti ada temennya mungkin yang belum punya ide gitu untuk skripsinya, dikarenakan dia hadir di seminar proposal ini bisa dapat pencerahan gitu, bisa dapat ide untuk skripsinya dia seperti itu. Jadi ini adalah bersifat sidang terbuka seperti itu. Selanjutnya ada ujian akhir. Nah, di sini setelah menyelesaikan proses pengolahan data, mahasiswa mendaftarkan diri untuk melaksanakan ujian akhir skripsi atau tugas akhir. Jadwal ujian akhir ini ditetapkan oleh BAA UMKT. Jadi kalau tadi seminar proposal yang menetapkan adalah prodi, tapi kalau ujian akhir yang menetapkan adalah BAA. Jadi kalau seminar proposal ini masih bisa fleksibel, misalnya nanti masih bisa, misalnya sudah saya informasikan untuk seminar proposal gitu ya, tapi ternyata yang bersangkutan itu berhalangan hadir itu masih bisa diundur. Tapi kalau BAA yang untuk ujian akhir itu prodi tidak bisa membantu 100% untuk perubahan jadwal karena sudah BAA yang membuat seperti itu. Ini adalah proses tugas akhir, timeline-nya, timeline secara umum yang dari BAA ya. Jadi deadline submit skripsi atau TA yang telah disetujui pembimbing tadi itu untuk mahasiswa yang ujian akhir skripsinya yang udah mengambil skripsi di semester ini yang siap untuk wisuda. Untuk semester ganjil, yang semester ganjil itu di tanggal 20 Desember. Jadi 20 Desember nanti semua skripsi yang akan diujikan itu sudah harus disetujui pembimbing, sudah harus selesai, tidak ada lagi tambahan-tambahan seperti itu, udah harus terselesai dari cover sampai lampiran. Itu udah semuanya, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, itu sudah ada semuanya, tidak ada yang tertinggal seperti itu. Sedangkan kalau yang untuk semester genap, itu nanti di tanggal 20 Juni 2022. Selanjutnya, nah di sini ada batas akhir ujian skripsi. Jadi di sini BAA menentukan batas akhir ujian skripsinya, itu di tanggal 11 Januari 2022. Jadi, jika mahasiswa yang mengambil tugas akhir semester ini itu belum ujian sampai di tanggal 11, maka mahasiswa itu akan mengambil skripsi lagi di semester genap. Jadi skripsinya belum lulus. Kalau dia minta, Bu, saya ujiannya tanggal 13 saja. Jadi itu mohon maaf tidak bisa karena memang terakhir di tanggal 11. Apapun alasannya, BAA kita sekarang sudah agak ketat karena semakin banyaknya mahasiswa ya. Jadi kita berusaha untuk tidak banyak komplain ke mereka karena nanti juga prodi akan dimarahi juga kalau nanti akan ada mahasiswa yang komplain. Jadi kemarin juga diingatkan dari BAA mohon untuk mahasiswanya diinformasikan seperti itu, jangan sampai ada lagi mahasiswa yang langsung minta tambahan waktu ke BAA karena itu akan mengacaukan sistemnya seperti itu. Selanjutnya setelah ujian akhir nanti dosen akan entry nilai, itu batasnya pada tanggal 15 Januari. Selanjutnya ada batas akhir mahasiswa mengumpul persyaratan yudisium atau wisuda. Jadi mahasiswa wajib mengumpulkan syarat-syarat yang ditentukan oleh BAA UMKT sebagai syarat yudisium atau wisuda terakhir di tanggal 20 Januari.
Apa saja syaratnya nanti saya infokan. Ini yang perlu diingat, 20 Januari sudah harus terkumpul semua persyaratan. Tidak boleh satu pun tidak terkumpul. Selanjutnya ada batas akhir pengajuan SK Yudisium. Ini nanti akan Prodi yang membuat SK Yudisium, mengajukan SK Yudisium terakhir 22 Januari. Ada Baitul Arkom lulusan, ini wajib diikuti semua lulusan. Untuk Baitul Arkomnya ini sama seperti yang Baitul Arkom yang pernah diikuti, yaitu mengaji, sholat, seperti itu, lalu menyimak ceramah, pengajian, seperti itu. Selanjutnya ada wisuda. Di Ganjil itu wisuda dilaksanakan di 28 Maret 2022. Begitu juga untuk yang genap, nanti bisa dicek ya, di sini dia batas-batas akhir itu di bulan Juli. Jadi semoga nanti yang di semester genap di bulan Juni itu sudah selesai semua untuk proses TA-nya. Apa saja syaratnya? Ini tadi syarat-syarat yang untuk yudisium ya, yang pendaftaran tugas akhir dan yudisium yang harus dikerjakan sebelum tanggal kita tentukan tanggal ini 20 Januari. Seperti itu, sebelum tanggal 20 Januari semua syarat ini sudah harus selesai atau sudah harus ada di mahasiswa. Yang pertama ada TOEFL, ada lulus seluruh mata kuliah, bebas perpustakaan daerah, bebas perpustakaan UMKT, dan bebas keuangan. Untuk yang diurus di UMKT itu bisa online, tapi kalau yang bebas perpustakaan daerah itu harus offline, yaitu datang ke perpustakaan daerah. Perpustakaan daerah ada di depan kampus kita, itu bisa perwakilan ke situ, tidak boleh diwakilkan, tapi ya harus mahasiswa yang bersangkutan yang akan lulus untuk mengurus bebas perpustakaan daerah ini. TOEFL, kemarin ada yang tanya apakah TOEFL-nya boleh di luar UMKT, itu boleh, tapi biaya TOEFL yang di UMKT itu tetap dibayarkan. Ini sudah saya konfirmasi ke Prodi Bahasa Inggris, karena yang mengadakan TOEFL adalah Prodi Bahasa Inggris. Jadi karena biaya TOEFL ini sudah jadi satu di biaya tugas akhir yang sebesar 2 juta sekian itu. Jadi di situ di biaya 2 juta itu sudah termasuk TOEFL 3 kali. Jadi jika mahasiswa mau TOEFL di luar UMKT itu boleh, tapi tetap membayar yang di UMKT tadi itu. Kalau saran saya tidak usah di luar UMKT, tidak apa-apa, ikuti saja yang di UMKT yang diadakan oleh Prodi Bahasa Inggris itu. Karena di situ TOEFL-nya hanya TOEFL persiapan, di mana soalnya juga mudah, dan nanti di situ diberi kesempatan 1 kali trial, itu percobaan gitu ya. Kemarin sudah ada mahasiswa yang mencoba, ada Sabar dan Wahyu, itu sudah melakukan percobaan tes TOEFL, nanti bisa ditanya bagaimana untuk prosesnya, lalu nanti ada kesempatan 3 kali tes. Nah, jadi jika lewat 3 kali tes ini nilai TOEFL mahasiswa masih kurang dari 400, maka nanti akan diberikan surat keterangan bahwa mahasiswa yang bersangkutan sudah mengikuti TOEFL tapi nilainya belum lulus dan dibolehkan untuk mendaftar wisuda, seperti itu. Jadi ikuti saja yang di UMKT, belajar, semoga lulus juga, dan kalaupun nanti 3 kali tidak lulus itu akan diberikan surat keterangan, seperti itu. Lalu lulus seluruh mata kuliah, ini dibuatnya di BAA, nanti di situ ada keterangan bahwa semua mata kuliah yang diambil itu sudah lulus atau sudah nilainya itu sudah B untuk minimal B untuk MKDU dan minimal C untuk mata kuliah prodi, seperti itu. Jadi untuk mahasiswa yang MKDU-nya itu belum lulus atau masih ada yang nilainya D atau E, mohon maaf, walaupun nanti sudah melakukan ujian akhir skripsi, tidak bisa mengikuti wisuda yang di bulan Maret, karena mahasiswa tersebut harus mengulang kembali mata kuliahnya di semester genap, sehingga wisudanya nanti ikut yang di periode genap, seperti itu, walaupun sudah melaksanakan ujian skripsi. Selanjutnya ada bebas perpustakaan UMKT, silahkan diurus ke perpus UMKT yang ada di gedung A, dan juga ada bebas keuangan, ini ke bagian keuangan UMKT. Nah, karena ini online,
mahasiswa cukup menggunakan format seperti ini. Ini adalah format yang sudah ditentukan oleh BAA. Mengirimkan format ini pagar nama lengkap, pagar NIM, pagar program studi, pagar keterangan, mau membuat apa, seperti itu ya, surat apa. Lalu dikirim ke kontaknya sesuai yang sudah tertera. Ini ada kontak lab bahasa Inggris, kontak BAA, kontak perpustakaan UMKT, laboratorium UMKT, dan keuangan, seperti itu. Jadi nanti ini silahkan dilengkapi dulu yang mau melaksanakan ujian tugas akhir dan ingin wisuda di bulan Maret, silahkan dicoba untuk preparation TOEFL-nya atau TOEFL persiapannya, dilihat berapa skornya, lalu mulai diurus yang bebas perpustakaan, bebas keuangan, itu kan sudah bisa diurus seperti itu, bebas perpustakaan daerah, seperti ini juga udah bisa diurus. Jadi mulai mengurus, karena takutnya nanti walaupun ujian TA-nya itu lulus gitu ya, dapat nilai A, tapi kalau persyaratan ini ada satu saja yang kurang, itu tetap tidak bisa melanjutkan untuk wisuda, seperti itu. Di sini catatannya yaitu mengikuti jadwal tepat waktu sesuai yang diberikan Prodi S1 Teknik Mesin dan BAA UMKT, lalu mohon tidak melampaui sistem yang telah dibuat. Jadi tadi sistem-sistem, persyaratan-persyaratan, tenggat-tenggat waktunya itu diperhatikan, jangan meminta yang tambah-tambahan lagi seperti itu ya, karena itu nanti akan merusak dari alurnya seperti itu. Lalu TA dikerjakan dengan serius, perhatikan persyaratan pendaftaran ujian akhir, persyaratan yudisium dan wisuda, itu diperhatikan, jangan ada yang tertinggal, dan juga jika ada keterlambatan yang berasal dari kelalaian mahasiswa, Prodi S1 Teknik Mesin tidak dapat membantu. Jadi itu untuk informasinya yang dapat saya sampaikan. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan sebelum saya tambahkan lagi sedikit untuk informasi yang lainnya. Ada yang ditanyakan sampai sini untuk informasinya, mungkin untuk persyaratan yang tadi. Silakan jika ada yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya. Ya. Silakan, Pak. Izin bertanya Ibu terkait dengan jadwal yang sudah dibagikan itu, di situ ada sebagian pembimbingnya itu masih ada yang sudah punya pembimbing 1 dan 2 dan 3. Tapi ada juga yang masih belum ada pembimbing 2 dan 3-nya begitu. Makasih, Bu. Oke, jadi untuk pembimbing yang saya share itu memang baru rencana pembimbing ya. Saya belum melakukan, saya baru koordinasi dengan Pak Hanif saja. Nanti di rapat prodi akan saya bawa juga untuk dosen siapa, karena dosen lainnya kan sedang sekolah. Seperti itu akan saya tawarkan siapa yang akan bersedia untuk menjadi pembimbing tambahan seperti itu, atau pembimbing pendukung. Dan juga akan saya tawarkan juga ke mahasiswa apakah cukup jika pembimbingnya cuma 1 atau memang menginginkan 2 atau 3 pembimbing seperti itu, Pak. Jadi nanti mungkin bisa sambil ditunggu saja untuk informasi dosen pembimbing lainnya. Cuma kalau yang penting kan dosen pembimbing 1 ya, seperti itu. Jadi kalau dosen pembimbing 1 kan insya Allah udah ada semua seperti itu. Jadi bisa langsung dikonfirmasi ke dosen pembimbingnya untuk jadwal bimbingannya dan pertemuan lainnya. Sama-sama, Pak. Lalu ini adalah buku bimbingan seperti itu, buku bimbingan tugas akhir ya. Mahasiswa harus mendaftarkan diri dulu sebelum melaksanakan seminar proposal. Jadi mahasiswa-mahasiswa tadi yang sudah terdaftar di SIKAT itu daftar diri dulu ke prodi dan melengkapi formulir-formulir pendaftarannya. Jadi ini petunjuk penggunaannya nanti bisa dibaca. Lalu di sini ada form A.
atau pendaftaran tugas akhir ya. Jadi nanti diisi namanya siapa, NIM-nya siapa, seperti itu. Lalu dilampirkan transkripnya untuk mengetahui SKS lulusnya. Jadi minimal telah lulus 110 SKS. Lalu apakah sudah kerja praktek atau PKN. Jadi mahasiswa yang belum PKN juga belum boleh mengambil tugas akhir. Lalu ini apakah terdapat mata kuliah yang belum lulus atau mendapat nilai D dan E. Lalu area penelitiannya nanti di bidang apa, ini akan ditentukan untuk pembagian ke dosen pembimbing. Jadi dosennya kan konsentrasinya berbeda-beda. Jika nanti memilih konversi energi, berarti akan saya arahkan ke dosen pembimbing yang KE. Begitu juga untuk alat berat, misalnya akan saya arahkan ke dosen yang alat berat, seperti itu. Nah, jadi nanti formulir-formulir ini harus diisi dulu oleh mahasiswa dan didaftarkan ke prodi, diberikan ke prodi, ke Mbak Ayu. Di sini nanti Mbak Ayu akan melakukan rekapan. Jadi di sini topiknya, judulnya, rencana judul itu harus sudah pasti, tidak boleh berubah lagi seperti itu. Misal pun boleh berubah, itu tidak all in berubah seperti itu. Mungkin berubah metodenya saja, seperti itu tidak apa-apa, tapi tidak all in merubah semuanya, metodenya berubah, subjek penelitiannya berubah, seperti itu ya. Nantinya akan takutnya nanti dosen pembimbingnya juga akan berbeda jika memang ada perubahan massal seperti itu. Ini untuk pendaftaran seminar proposal, jadi nanti untuk tanggalnya kami tentukan, tapi untuk jamnya dan harinya mahasiswa bisa melakukan usulan. Mungkin yang sedang bekerja gitu ya, liburnya di hari Selasa, seperti itu boleh memilih yang di hari Selasa. Tapi untuk rentang waktunya itu prodi yang tentukan. Tadi misalnya prodi akan membuka untuk seminar proposal itu di tanggal 20 Oktober sampai 20 November seperti itu. Jadi di rentang waktu itu mahasiswa silahkan memilih untuk hari dan jamnya seperti itu. Rekomendasi penguji ini juga nanti boleh diusulkan, tapi juga akan kami sesuaikan dengan dosen-dosen yang ada di prodi yang bersedia untuk menguji. Dan juga sifatnya, tadi kalau dari kami itu merekomendasikan sifatnya terbuka terbatas, di mana boleh dihadiri 5 mahasiswa aktif lainnya ataupun tertutup. Nah, jadi ini boleh dipilih. Di sini diketahui mahasiswa, dosen dan dosen pembimbingnya. Dan ini adalah kartu hadir seminar mahasiswa. Jadi kemarin saya pernah memberikan ini. Kalau ada yang sudah merekap, itu nanti dilampirkan saja untuk menggantikan yang di sini. Kalau memang belum ada, diingat-ingat kembali, ikut seminar apa saja yang sudah diikuti, seperti itu. Lalu pematerinya siapa, judulnya apa, moderatornya siapa, lalu diberikan paraf atau screenshot buktinya. Ini adalah untuk nanti rekapan untuk mengetahui bahwa memang mahasiswa Prodi Teknik Mesin itu aktif untuk meningkatkan pengalamannya mereka, seperti itu. Dituliskan di sini seminar-seminar yang telah diikuti. Lalu juga ada di sini pendaftaran ujian tugas akhir untuk yang mengambil tugas akhir. Kalau yang belum ya berarti ini diisi di semester genap, seperti itu. Checklist kelengkapan berkas pendaftaran tugas akhir. Di sini ada bukti serah terima proposal PKN, bukti serah terima sertifikat PKN, bukti serah terima laporan PKN, bukti bebas lab, bukti serah terima proposal TA, tugas akhir, keterangan lulus ujian proposal TA dengan nilai minimal B, atau bisa ditunjukkan dengan transkrip nilai juga, lalu bukti serah terima buku bimbingan dan absensi PKN, bukti serah terima buku bimbingan TA, bukti serah terima kartu hadir seminar, lulus mata kuliah life skill dengan nilai minimal B, bukti serah terima buku bimbingan TA. Nah, ini nanti sudah harus terchecklist, dan untuk mahasiswa yang alih jenjang nanti akan kami sesuaikan. Karena PKN, kalau PKN kan di alih jenjang sudah dilaksanakan, itu nanti akan kami sesuaikan. Cukup melampirkan transkrip saja, karena di transkrip nanti sudah akan muncul nilai PKN untuk yang mahasiswa alih jenjang. Tapi kalau yang mahasiswa reguler itu wajib memenuhi ini semua.
Ya, untuk bukti serah terima nanti bisa diurus ke Mbak Ayu. Lalu untuk bukti bebas laboratorium itu bisa diurus ke Sabar. Sabarudin adalah laboran dari Prodi Teknik Mesin, jadi nanti bisa diurus untuk bukti bebas lab-nya. Apa saja bukti bebas lab ini, nanti di situ mahasiswa sudah harus memberikan semua laporan-laporan praktikum yang sudah dikerjakan. Nah, jadi laporan-laporan praktikum yang sudah dibuat itu dijilid dengan rapi, lalu diserahkan ke lab, lalu nanti akan mendapatkan bukti bebas lab-nya. Seperti itu. Ini untuk apa? Untuk nanti dokumentasi pada saat kita akreditasi. Karena nanti pada saat akreditasi pengalaman kemarin kita itu akan ditanya semua laporan-laporan yang sudah dikerjakan mahasiswa, laporan-laporan praktikum yang sudah dikerjakan mahasiswa, seperti itu. Jadi 11 ini harus mulai dikerjakan dari sekarang ya, diminta bukti serah terima proposal PKN, sertifikat PKN, seperti itu bisa diurus ke Mbak Ayu. Ini adalah formulir ujian tugas akhir untuk tanda terima tugas akhir. Nanti ini diisi, lalu nanti ditandatanganin oleh dosen pembimbing atau kopembimbing. Ini adalah tugas akhir yang telah diberikan ke dosen pembimbing atau kopembimbing nanti pada saat tugas akhirnya itu sudah selesai. Ini checklist pendaftaran yudisium. Nanti mahasiswa bisa melihat di sini ada formulir skripsi. Tadi itu ya, formulir yang di atas itu harus sudah terkumpul semua. Lalu ujian proposal, ujian akhir seperti itu tadi, formulir-formulir ini sudah harus terkumpul semua di prodi. Terus berkas ujian TA ini sudah ada, lalu nanti buku TA-nya plus CD-nya, lalu tanda terima TA, lembar revisi, jika nanti ada revisi seperti itu, bebas pustaka, bukti skor TOEFL 450. Jadi kalau ini 450 adalah standar prodi ya, kita memberikan standar 450, tapi kalau standar UMKT adalah 400. Jadi kita masih jika nanti memang TOEFL-nya di atas 450 sangat bagus, tapi memang jika terpaksa tidak bisa 450 tidak apa-apa. Kenapa kami memberikan nilainya lebih tinggi daripada UMKT? Karena kenyataannya di luar sana itu sekarang jika mahasiswa mau melamar kerja, TOEFL minimal adalah 470. Nah, jadi kalau memang 400 itu sekarang sudah rendah seperti itu. Jadi minimal mahasiswa sudah dapat TOEFL di 400 atau 450 seperti itu. Lalu nilai AIK minimal B, yang kemuhammadiyahan dan lain-lain itu minimal B, MKDU ya. Nilai bahasa Inggris minimal B, nilai pemrograman komputer minimal B, ini untuk menunjang kalian nantinya, berarti kalian udah siap untuk ke dunia kerja, karena di dunia kerja yang rata-rata yang diminta adalah keahlian bahasa Inggris yang ditanyakan, lalu keahlian komputernya seperti apa, seperti itu. Lalu bukti upload dan unggah di repositori UMKT, ini nanti diminta di perpustakaan, seperti itu, ada di situ, kalian harus melakukan upload di jurnalnya UMKT, seperti itu, di repositori UMKT, di penyimpanan UMKT, di situ tugas akhir kalian harus sudah muncul dan juga sudah membuat paper yang sudah dipublish di jurnal nasional, seperti itu. Jadi nanti mahasiswa juga wajib membuat paper ya, jadi diperhatikan karena pengalaman kemarin di prodi lain itu ada mahasiswa yang lulusnya itu sudah hampir 1 tahun tapi belum mendapatkan ijazah, dikarenakan mahasiswa tersebut itu belum memperbaiki papernya, belum memperbaiki paper yang dipublish tadi, itu belum diperbaiki sehingga papernya itu belum bisa publish dan ijazahnya masih ditahan oleh UMKT. Jadi nanti buat yang berniat wisuda dan setelah wisuda langsung cari kerja dengan menggunakan ijazah, mohon dikerjakan tugas akhirnya dengan serius dan juga papernya nanti dikerjakan dengan serius. Jangan sampai terkendala mendapatkan ijazah dikarenakan
papernya belum diperbaiki atau belum terpublish seperti itu. Lalu ada pas foto, fotokopi ijazah SMA atau SMK, ini untuk menyamakan ya, jadi namanya harus sama, nanti nama di ijazah SMA dengan ijazah S1-nya itu harus sama, jadi kita meminta fotokopi ijazahnya, jadi nanti tidak ada kesalahan nama lagi. Lalu formulir calon wisudawan, kuesioner pembimbing nanti ini akan diberikan untuk formulir calon wisudawan oleh BAUMKT, dan juga kuesioner pembimbing ini akan disediakan oleh Prodi melalui Google Form seperti itu, nanti bisa diisi. Ini adalah catatan bimbingannya, jadi mahasiswa nanti membawa ini terus setiap kali bimbingan ya. Di sini saya kasih kolomnya jumlahnya 30, tadi minimal itu sesuai di buku panduan 16 kali bimbingan, di sini saya berikan 30, jadi setiap kegiatan bimbingan itu wajib dilakukan rekap atau dilaporkan di sini, waktunya kapan, pembimbingannya itu tentang apa yang dihadapi masalah, mungkin lagi bingung buat tujuan, atau lagi bingung referensi yang pas itu yang seperti apa, itu ditulis semua, lalu nanti ada komen dosennya apa, lalu di sini mengetahui para pembimbing dosen pembimbing 1 ataupun dosen pembimbing 2 seperti itu. Jadi ini nanti mohon disimpan dengan baik ya, yang rapi seperti itu, karena sampai akhir nanti ini harus dikumpulkan dikembalikan ke prodi, sehingga prodi memiliki rekap dari proses bimbingan tugas akhir seperti itu. Dan buku itu tadi silahkan diambil di prodi dengan langsung nanti ya diambil, jadi mahasiswa yang akan melaksanakan tugas akhir ke prodi mengisi tadi buku itu diisi, lalu nanti ada lembar-lembar yang harus ditinggal di prodi dan ada lembar-lembar yang dibawa oleh mahasiswa seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan untuk penjelasan informasinya? Silakan jika ada yang ditanyakan. Untuk yang akan melaksanakan ujian tugas akhir, ada yang ditanyakan, jadi nanti tidak ada bingung-bingung lagi. Tidak ada yang ditanyakan. Oke, sebentar saya buku panduannya mohon dibaca ya, buku panduan tugas akhir, di situ sudah ada semuanya, mulai dari tata cara penulisan sitasi, tata cara penulisan tabel, penomoran judul, penomoran bab dan subbab seperti itu. Silahkan dibaca di buku panduannya, di situ sudah ada semua dan diikuti sesuai itu. Jadi jangan dilewati gitu ya, atau membuat aturan sendiri, diikuti saja yang di situ karena itu sudah menyesuaikan dengan panduan UMKT seperti itu. Lalu di sini ada tips untuk mahasiswa yang akan melakukan skripsi di semester depan biar lebih siap gitu ya. Jadi dimulai di bulan ini atau mulai di semester ini sudah mulai mengambil ikut bedah jurnal. Ini salah satu contohnya itu mulai mencari gitu referensinya, lalu mulai bisa juga langsung nanti akan saya buka Google Form-nya untuk mahasiswa yang akan mengambil skripsi semester depan, kira-kira judulnya apa, sehingga nanti bisa saya tentukan ini dosen pembimbingnya, sehingga bisa mulai bimbingan skripsi seperti itu. Lalu persiapkan proposal penelitian, sehingga nanti di semester genap itu sudah lancar untuk proposal seminar proposal penelitian. Di semester genap untuk timeline seminar proposal penelitian itu di bulan Maret atau April
seperti itu. Jadi nanti tidak ada lagi tambahan waktu, sehingga mahasiswa kalau dari sekarang sudah disiapkan, itu nanti di bulan Maret atau April sudah siap untuk melaksanakan seminar proposal. Lalu untuk mahasiswa yang semester ini mengambil tugas akhir, itu dijadwalkan untuk bimbingannya bisa seminggu 2 kali ya, disesuaikan ke dosen pembimbingnya. Lalu selesaikan seminar isi dari proposalnya yang akan diseminarkan di bulan Oktober atau November nanti, yaitu mulai dari bab 1 sampai bab 3. Jadi proposal yang diseminarkan adalah bab 1 sampai bab metodologi penelitian atau bab 3. Lalu ini adalah tips umum ya, manfaatkan waktu luang seperti itu, baru targetkan satu bab itu selesai dalam 1 bulan seperti itu. Jadi insya Allah nanti di bulan Januari sudah siap untuk melakukan ujian tugas akhir. Sampai sini ada yang ditanyakan? Dan juga untuk mahasiswa 2017, ada beberapa mahasiswa yang memang nanti belum bisa ikut wisuda di bulan Maret ya, karena walaupun nanti sudah ujian tugas akhir, tapi nilai life skill-nya atau MKDU-nya dan mata kuliah prodinya itu masih ada yang di bawah B, seperti itu harus diulang dulu, sehingga nanti wisudanya ikut di semester yang di periode genap. Itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan atau bisa langsung menghubungi saya nanti jika ada yang ditanyakan. Dan saya ingatkan kembali untuk melengkapi persyaratannya mulai dari sekarang untuk angkatan 2017 dan ahli jenjang yang akan mengambil ujian tugas akhir. Jadi mulai diurus bebas pustakanya ke perpustakaan daerah, ke perpustakaan UMKT. Kalau ada buku yang dipinjam, kalau belum dikembalikan silakan dikembalikan. Jadi nanti jangan sampai tidak jadi wisuda gara-gara ada yang belum bebas pustaka atau bebas lab seperti itu. Ada yang ditanyakan sampai sini? Oke. Assalamualaikum, Bu. Ya, waalaikumsalam. Silahkan. Ya, Bu. Saya mau tanya yang persyaratan untuk seminar proposal tugas akhir kan tadi minimal SKS-nya harus 110 ya, Bu. Itu yang sudah dicapai atau yang dengan yang diambil pada semester ini gitu, Bu? Terima kasih. Oke. Tadi kalau yang 110 itu yang dengan semester ini, Kak. Ya, nanti dihitung semuanya. Kan karena kalau udah tugas akhir itu kira-kira sudah semua mata kuliah kan sudah dicapai seperti itu. Dan untuk ahli jenjang nanti kan dikonversikan dengan mata kuliah yang pada saat D3 seperti itu. Jadi nanti insya Allah sudah semuanya udah 110 seperti itu. Baik, Bu. Berarti yang sudah dicapai plus yang sedang diambil pada saat semester ini ya, Bu ya? Ya. Terima kasih, Bu. Ya, Pak. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Jika tidak ada, mungkin saya sudahi. Itu tadi informasinya ya, informasi umumnya, dan tetap dipantau untuk informasi-informasi skripsi lainnya. Silahkan dikerjakan skripsinya karena tinggal sebulan lagi itu akan saya berikan untuk jadwal seminar proposal tugas akhir sesuai dengan nama mahasiswa-mahasiswa yang tadi sudah daftar di KRS-nya. Untuk seminar proposal tugas akhir ada 31 mahasiswa. Untuk yang tugas akhir, ujian tugas akhir itu ada 12 mahasiswa. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga membantu untuk informasinya dan segera dikerjakan. Yang bisa dikerjakan sekarang dicicil ya. Jadi jangan ada alasan untuk karena beberapa mahasiswa itu banyak sekali yang alasan apa saja gitu bisa untuk alasan dan kami kena tegur. Jadi jujur saya mohon maaf, jangan sampai kayak KRS-an gitu ya. KRS-an itu ada beberapa mahasiswa teknik mesin itu yang langsung ke BAA untuk meminta perpanjangan waktu, sehingga saya dipanggil BAA dan ditegur seperti itu karena waktunya sudah diberikan, kenapa kok masih ada keterlambatan. Jadi jangan sampai di tugas akhir ini juga terjadi seperti itu.
seperti itu. Jadi nanti karena kita semua akan ditegur gitu oleh BAA karena jadwal-jadwal tadi itu sudah ditentukan oleh BAA. Jadi bukan saya yang menentukan jadwalnya, tapi memang jadwalnya sudah untuk seluruh prodi di UMKT. Mohon diperhatikan untuk angkatan 2017 karena ini sudah lewat dari masa studi normal seperti itu ya. Aturan kan sudah lulus di semester ini, tapi ini 2017 menambah 1 semester. Jadi memang saya tekankan untuk angkatan 2017 mohon dikerjakan tugas akhirnya dengan serius. Tadi persyaratannya mulai dibuat ke kampus karena sekarang juga udah PPKM-nya sudah agak longgar ya, jadi ke kampus boleh tapi jangan rombongan. Jadi gantian, mungkin 1-2 orang dulu, habis itu nanti yang lainnya seperti itu, jangan gerombolan ke kampusnya. Mohon maaf Bu. Ya. Kalau masalah ini pembayaran itu Bu, gimana Bu ya? Saya masih kebingungan Bu. Apa bisa itu nanti dibayar atau memang harus ada tanggalnya dibayar Bu? Pembayaran misalnya, apa itu? Pembayaran SKS-nya itu, yang ada pembayarannya itu yang berapa kali Ibu share itu? Itu pembayaran kan langsung ke keuangan ya. Jadi saya hanya meng-share tanggalnya itu. Kalau nanti yang pembayaran SKS itu kan bisa terakhir di pertengahan mid ya, pertengahan semester gitu. Jadi bisa dikonfirmasi lagi langsung ke bagian keuangan karena yang men-setting itu juga dari bagian keuangan. Jadi nanti kalau memang ada informasi lainnya itu akan saya sampaikan. Cuma pada saat ini kalau ada yang mau ditanyakan lebih jelas itu bisa langsung menghubungi bagian keuangan seperti itu untuk proses-proses pembayaran SKS-nya. Jadi mengingat pembayaran SKS skripsi memang agak mahal ya, 2 juta sekian seperti itu. Jadi itu memang harus dibayarkan sebelum pertengahan semester. Tadi untuk biaya TOEFL itu adalah mencakup semua biaya TOEFL, biaya baju wisuda seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, jadi kalau tidak ada, saya ingatkan lagi untuk mahasiswa yang nantinya ternyata tidak sempat untuk ujian akhir, berarti mengambil lagi tugas akhir di semester depan. Ya, jadi jadwalnya tidak ada yang ditambah atau tidak ada penambahan jadwal. Jadi mengambil lagi di semester depan, tapi untuk pembayarannya nanti jika sudah membayar di semester ini, itu tidak membayar lagi di semester depan, tapi cukup membayar uang SKS saja yang 100.000 per SKS itu, tapi tidak lagi membayar uang skripsi yang 2 juta tadi. Misalnya terpaksa skripsinya harus di semester depan ujiannya seperti itu. Itu yang saya sampaikan atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya terima kasih dan semangat tetap mengerjakan skripsi. Jika ada yang ditanyakan nanti boleh langsung menghubungi saya. Insya Allah akan saya berikan informasi sesuai yang ditanyakan. Terima kasih sekali lagi, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.